يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah Azza wa Jalla terus menerus curahkan untuk kita semua, diiringi salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi aliyaih agar kita semua diberikan sabat dan istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla dalam meniti dan menapaki sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Terakhir pada kajian kita 2 pekan yang lalu, kita mengambil hadis di halaman 47. Terakhir kita baca itu hadis yang diletakkan oleh muallif, penulis hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih berkaitan dengan masalah hasad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya. Langsung kita masuk ke halaman 48. Beliau penulis mengatakan, wahai saudaraku, ya, jika dirimu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada seseorang dengan suatu nikmat, maka apa? Berusahalah agar engkau pun seperti itu, ya, bisa meraih nikmat tersebut. Kemudian jangan membenci orang yang diberi nikmat tersebut. Jadi harus ditanamkan apa? Unsur munafasah, musabaqah, bersaing yang sehat. Ya, kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Ya, ini persaingan yang sehat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
Maka dalam hal yang demikian hendaknya orang-orang yang berlomba, ya mereka apa? Saling berlomba, ya bersegera dalam kebaikan. Maksudnya nggak mau kalah dengan orang lain dalam kebaikan. Jangan malah yang dipelihara adalah iri, dengki, hasad, benci kepada orang yang dapat nikmat tersebut. Kalau ente gentle, berusaha ente bisa seperti dia, itu yang bagus, itu yang lanang gitu loh, itu yang hebat, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ucapan beliau, berusahalah agar engkau pun seperti itu, kalau bisa engkau seperti dia gitu loh. Berusaha ya, berjuang. Jangan malah membenci orang yang diberi nikmat. Ini perlu kita garis atasi ini jamaah sekalian cintai, teman-teman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau adalah guru dari penulis buku ini, ya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah adalah guru dari penulis buku ini, ya. Beliau pernah berkata, apabila Anda melihat orang dikaruniai nikmat oleh Allah, maka Anda jangan membencinya. Jangan dibenci. Ya. Ini pesan para ulama jemaah. Ulama'ur rabbaniyin. Ya, hendaknya kita dengarkan pesan-pesan mau'izah, ujangan-ujangan para ulama. Ya. Karena yang namanya ulama insyaallah tidak akan memesankan untuk kita kecuali untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Ya. Beliau memesankan, apabila Anda melihat orang dikaruniai nikmat oleh Allah, maka Anda jangan membencinya. Ya. Jangan hasad, jangan iri, dengki, tetapi apa? Ucapkanlah, ya, berdoalah, ucapkanlah, Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Pendek ya. Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Pendek. Ya Allah, tambahkanlah ya kepadanya karuniamu. Itu malah indahnya Islam ya jamaah ya, teman-teman ya. Indah sekali Islam. Ada saudara kita dapat nikmat, malah kita doakan kebaikan. Allahumma zidhu min fadlik. Ya Allah, tambahkanlah untuk saudaraku itu, temanku itu dari karuniamu ya Allah, tambahkan. Keren sekali kalau orang seperti ini kan, seorang muslim lihat saudaranya dapat nikmat, didoain kebaikan. Ya, didoakan kebaikan. Malah dia minta agar Allah nambah karunia-Nya untuk saudaranya. Ya, bukan malah berharap supaya nikmat yang ada pada saudaranya sirna, hangus, hancur, hilang, putus. Seorang mukmin yang baik lihat saudaranya dapat nikmat, Allahumma zidhu min fadlik. Ya Allah, tambahkanlah ya untuk saudaraku tersebut dari karuniamu. Ya, tambahkan untuk saudaraku tersebut dari karuniamu. Dan ini kalau boleh saya katakan termasuk dari da'watul mar'il muslim ya bi dhahri li akhihil muslim bi dhahril ghaib. Ini termasuk dalam hadis doa seorang muslim, seorang hamba muslim untuk ya saudara muslimnya yang lain dalam keadaan tidak di hadapan saudaranya. Dan antum sering dengar bahwa kalau kita doain saudara kita enggak di depan dia langsung, tapi bi dhahril ghaib, ya, enggak di depan dia enggak tahu kita doakan, dan itu lebih ikhlas kita doain orang di belakang dia, enggak di depan dia, enggak di grup misalnya. Ya.
Bisa jadi orang kalau di grup doa-doa basa-basi ya toh, bisa enggak? Tapi kalau dia doain di belakang sana, ikhlas insyaallah taala. Kalau orang sempat doain saudaranya kebaikan, enggak di grup, enggak di depan dia, enggak di halayak, itu menunjukkan keikhlasan dia dalam berdoa untuk saudaranya. Dan itu dinamakan da'watul muslim li akhihil muslim bi dhahril ghaib. Doanya seorang muslim untuk saudara muslimnya bi dhahril ghaib. Maksudnya dia enggak di depan saudaranya didoain, enggak di hadapan halayak didoain, tapi rahasia, hanya dia yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu. Kemudian dia bahwa dia ikhlas mendoakan saudaranya. Lah ini saudaranya dapat karunia, dapat nikmat, didoain di belakang, ikhlas didoain dengan dikatakan Allahumma zidhu min fadlik, ya Allah tambahkanlah saudaraku itu dari karuniamu. Oh, ikhlas dia doain. Dan ini kata Nabi SAW mustajabah, sangat apa? Mustajabah. Doa enggak di depan orangnya langsung, tapi di belakang sana dia enggak tahu kita doain, hanya Allah yang tahu. Kemudian kita, itu kata Nabi mustajabah, sangat-sangat rentan untuk diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, da'watu al-mar'il muslim li akhihi ya bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun ya muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal amin walaka bimithl. Ya, Nabi SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya enggak di depannya langsung, bi dhahril ghaib, kata Nabi SAW mustajabah. Apa? Sangat apa? Mustajab, rentan sekali untuk dikabulkan, diijabahi teman-teman yang saya cintai. Kemudian inda ra'sihi, di atas kepalanya, di atas kepala orang yang berdoa itu untuk saudaranya itu, enggak di depannya itu, di atas kepala orang yang berdoa ini, kayak tadi dia berdoa apa? Lihat saudaranya dapat nikmat, didoain, Allahumma zidhu min fadlik, ya Allah tambahkan untuk saudaraku ini dari karuniamu ya Allah. Antum kalau berdoa kayak gitu kepada saudara antum, atau doa-doa kebaikan yang lain lah untuk saudara antum, antum berdoa kayak gitu, ada malaikat di atas kepala antum. Yang bilang siapa ini? Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis Muslim. Di atas kepala antum ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diwakilkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang setiap kali seorang muslim, ya, kiaskan juga kepada muslimah. Ya, ketika bicara muslim berlaku juga untuk muslimah. Setiap kali seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diwakilkan tersebut, yang di atas kepala kita tersebut, di atas kepala orang yang doain saudaranya tersebut, malaikat tersebut mengatakan amin. Jadi antum berdoa, yang ngaminin siapa? Hah? Yang ngaminin malaikat. Allahu Akbar. Ya, antum sudah ikhlas mendoain, nggak ada yang tahu, nggak di depan dia, nggak di japri, gitu loh. Hah? Kemudian diaminkan oleh siapa teman-teman? Oleh malaikat. Diaminkan oleh malaikat. Amin. Ya Allah kabulkan doa orang ini untuk kebaikan saudaranya. Kabulkan ya Allah. Dan malaikat itu mengatakan walaka bimithl. Mas, mbak, semoga kau juga dapat seperti yang kau berdoa untuk saudaramu itu. Paham maksudnya? Bagimu juga sesuai dengan apa yang kau doakan untuk saudaramu.
Ya. Ya Allah, berikanlah saudaraku fulan ini ya Allah. Soalnya udah lama sekali dia pengen punya ini ya Allah. Butuh dia dalam keluarganya untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Dia butuh ini ya Allah. Karuniakanlah untuk temanku ya Allah. Ya, suatu barang misalnya yang sangat urgen dalam kehidupan dia, untuk dirinya dan keluarganya. Karuniakan ya Allah, mudahkan untuk saudaraku tersebut. Maka malaikat ngaminin antum di kepala antum, ya Allah kabulkan doa hamba ini untuk saudaranya itu. Dan malaikat itu mengatakan, untukmu mas, untukmu mbak, seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Dan kita nggak tahu, bisa jadi antum yang dapat duluan baru saudara antum yang antum doain itu, atau antum teman antum yang antum doain tersebut yang dapat duluan baru Allah kasih antum juga. Padahal antumnya nggak minta loh. Jadi banyak, maksudnya orang dia nggak minta sesuatu kepada Allah tapi dikasih. Ya, betapa banyak kita dapat karunia dari Allah tanpa kita minta, ya nggak teman-teman? Anak tanya antum pernah nggak berdoa kepada Allah? Antum punya celana sekarang nih, pakai celana semua nih. Pernah enggak antum khusus berdoa, ya Allah karuniakanlah aku celana merek? Pernah enggak antum berdoa kayak gitu? Pernah secara khusus antum berdoa, ya Allah berikan aku celana merek ini gitu? Pernah enggak? Jujur, jangan bohong ya, enggak boleh. Atau mbak-mbak di atas, ya Allah karuniakan aku jilbab yang harganya segini. Secara khusus pernah berdoa enggak kayak gitu? Anak yakin rata-rata enggak kayaknya. Tapi Allah kasih enggak? Allah kasih. Nunjukkan Allah enggak diminta saja ngasih, apalagi diminta. Kurang baik apa Allah Azza wa Jalla jemaah. Dan di sisi lain ada karunia yang antum bisa dapat tanpa antum minta langsung. Triknya apa? Mintain untuk orang. Paham maksud saya yang tadi dari hadis itu? Antum bisa dapat karunia dari Allah Azza wa Jalla dengan trik lain. Di antaranya apa? Itu tadi berdasarkan hadis. Antum doain untuk saudara antum, misalnya untuk dapat sesuatu, Allah karuniakan sesuatu, antum sendiri nggak minta. Tapi ternyata apa? Allah berikan antum ya sesuatu yang antum doakan untuk saudara antum agar dia dapat. Allah kasih juga antum. Ya. Jadi di antara pintu karunia Allah untuk kita juga adalah apa teman-teman? Sering doain saudara kita agar dia dapat kebaikan. Maka kita juga insya Allah akan dapat kebaikan tersebut. Gak main-main yang ngaminin antum malaikat yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian lanjutan doanya adalah apa? Allahumma zidhu min fadlik wa a'tini afdala minhu. Ya. Ya Allah, tambahkanlah kepadanya karuniamu dan berikan kepadaku yang lebih baik daripada apa yang telah engkau berikan kepadanya. Ya. Berikan untukku yang lebih baik dari yang engkau berikan kepadanya. Ya, indah sekali ajaran Islam jamaah ya, teman-teman ya. Indah sekali. Orang dapat nikmat malah kita doakan kebaikan biar Allah tambah dan kita bisa dapat yang lebih dari dia. Ya. Yang kecintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa hafalkan ini doa karena pendek sekali. Allahumma zidhu min fadlik wa a'tini afdala minhu. Kemudian teman-teman yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla, hasad tidak bisa mengubah suatu keadaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah takdirkan. Sekali lagi, hasad, sifat iri, dengki, ya, itu tidak akan pernah bisa mengubah sesuatu keadaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah takdirkan. Kalau memang sudah ketentuan Allah, takdir Allah, mau ente pontang-panting bolak-balik kayak gimana pun, ya nggak akan bisa berubah. Sudah tercatat kayak gitu di Lauhil Mahfuz, piye meneh terlanjur. Karena yang takdir yang tercatat di Lauhil Mahfuz tidak menerima taghyir, tidak menerima perubahan. Ya,
Jadi apa keadaan apa bagaimana yang telah Allah tentukan tidak bisa dirubah. Anda ingat cuitan terakhir Syekh Ali Hasan Al-Halabi di Twitter beliau di akhir-akhir beliau menjelang wafat. Ya, di antara cuitan beliau di Twitter beliau mengatakan, dan insya Allah saya nggak akan lupa kecuali Allah bikin saya lupa, karena ini sangat berkesan bagi saya. Ucapan beliau akhir-akhir di cuitan beliau di Twitter, beliau mengatakan, la yanju hadarun min qadar, la yanju hadarun min qadar. Ya, maksudnya apa? Orang mau menghindar kayak gimana pun, berusaha menghindar kayak gimana pun dari sesuatu yang dia tidak sukai. Orang mau menjaga diri, pokoknya sosial apa namanya, mau cuci tangan, dia mau masker setebal karpet mungkin, dan seterusnya. Kalau sudah Allah memang takdirkan dia harus kena corona, ya kena. Kalau Allah takdirkan dia harus meninggal dengan sebab corona, ya meninggal. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan pada mereka Muhammad, enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan, Allah sudah catat. Itu cuitan beliau terakhir. La yanju hadarun min qadar. Ya. Mau orang menghindar, berusaha hati-hati kayak gimana pun, tetap saja dia enggak bisa lepas dari takdir. Kalau memang kena, ya kena. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya keadaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tentukan, enggak akan bisa berubah. Ya. Dia akan berjalan sesuai dengan yang telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Saya sering ibaratkan tashbih, kalau kita ini ibarat pemain sinetron ibaratnya. Sutradaranya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai pelakon itu harus ngikut manut sesuai dengan maunya sutradara. Allah sudah mengatur skenario perjalanan kehidupan kita, teman-teman cintai Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita apa? Lakonin doang. Tinggal jalanin. Enggak boleh, ini saya enggak suka kayak gini caranya, ana enggak mau kayak gini, enggak cocok nih, pasnya kayak gini. Ya, ente mau ngatur Allah. Enggak bisa. Ya. Jadi teman-teman cintai Subhanahu wa ta'ala, hasad tidak bisa mengubah suatu keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan. Tetapi hasad hanyalah menambah kerusakan dan dampak buruk, dan ini terjadi. Ya, ini musyahad, ini waqi', realita yang berbicara bahwa hasad itu tidak akan datang kecuali dengan keburukan. Efeknya tidak akan datang kecuali dengan kejelekan, keburukan, kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Ya. Di dalamnya terdapat kerusakan dan bahaya, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Karena kalau boleh saya sampaikan, teman-teman cintai, orang ketika dia hasad, ya, dengki, iri hati kepada saudaranya, pada hakikatnya dia tidak ridha dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Dia tidak ridha, tidak terima dengan apa yang sudah menjadi pilihan dan ketentuan Allah. Prinsip seorang mukmin sejati, makhtarallahu laka fahuwa khairul laka. Apa yang Allah sudah pilih untuk dirimu, itulah yang terbaik untukmu. Belum tentu yang kau rakus untuk kau dapatkan, tamak untuk kau raih, di situ ada kebaikan buat dirimu. Belum tentu, Mas, belum tentu, Mbak. Ya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau senang sesuatu padahal buruk itu untukmu. Ya. Dan kebaliknya, wa asa an takrahu syai'an, ya, apa? Wa huwa khairul lakum. Dalam ayat lain, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Bisa jadi kau benci terhadap sesuatu, malah dibalik sesuatu yang kau tidak suka itu, di situ Allah telah tumpuk untuk dirimu kebaikan yang banyak. Ya. Jadi teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, akan hasad dan dengki itu akan datang dengan kehancuran, kebinasaan, ya. Tidak akan datang dengan kebaikan, dan itu bentuk tidak ridha kita kepada ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla.
Sering saya ulang-ulang ya ucapan kaum salaf yang mengatakan man lam yardha biqada'illah ay biqadarillah lam yahna fi 'aishihi. Siapa-siapa yang tidak ridha dengan ketentuan Allah, takdir Allah, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak akan pernah merasakan hudu, tidak akan pernah merasakan sakinah, ketentraman, ketenangan dalam hidupnya, karena enggak ridho dengan ketetapan dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya, paragraf terakhir di halaman 48, hendaklah seorang mengetahui bahwa menjauhi sifat hasad dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah. Indah sekali endingnya ya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengabarkan adanya seseorang yang kelak masuk surga, padahal para sahabat melihatnya tidak banyak melakukan amal soleh. Dan saya juga ingat lagi nih, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, banyak orang fitnah beliau, banyak al-haqidin, orang-orang yang dengki, hasad, tidak suka sama beliau, banyak yang membicarakan beliau, menjelek-jelekkan beliau. Tapi beliau sendiri mengatakan subhanallah ya, la ajidu fi qalbi syai'un 'alal muslimin. Sedikit pun saya tidak dapatkan sesuatu dalam hatiku untuk kaum muslimin, siapapun dia, hatta al-haqidin, sampai orang-orang yang benci sedikit sekalipun, tidak ada sedikit pun dalam hati saya marah sama mereka, benci sama mereka, ya, murka sama mereka, enggak. Dan itu yang saya berdoa, anak pribadi juga teman-teman cintai, saya berdoa minta kepada Allah, jangan sampai saya pulang mati menghadap Engkau ya Allah dalam keadaan dalam hati ini ada benci sama saudara muslim. Benar-benar berharap, anak pribadi ini ya, benar-benar berharap kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai anak mati ada benci kepada seorang di antara kalian, di antara antum, ada benci kepada seorang di antara asatidzah, ada benci kepada seorang di antara ya orang yang pernah saya bermuamalah dengannya. Saya ingin plong pulang menghadap Allah, enggak ada syahna, enggak ada baghdha, enggak ada adawah, enggak ada hasad, enggak ada ghil, enggak ada gish kepada seorang pun di antara kaum muslimin. Tenang kita pulang kepada Allah kalau kayak gitu. Ya, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum dengar hadis bahwasanya ada orang yang disuruh oleh Nabi, oleh Allah ya, untuk diundurkan pengampunan dosanya. Ya. Kan setiap Senin dan Kamis itu kan diangkat amalan ya, dilaporin. Makanya Nabi kita senang kalau pelaporan amal beliau itu, beliau dalam kondisi puasa, ya kan? Jadi diampunkan ya bagi apa orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, diampunkan dosa-dosa mereka ya, kecuali mereka yang antara diri dia dengan saudaranya ada syahna, ada clash, permusuhan. Maka kalau ada orang yang dia masih ada clash, permusuhan, dengki, baghdha, benci terhadap saudaranya, maka Allah perintahkan anziru lihadaini hatta staliha, anziru lihadaini hatta staliha, anziru lihadaini hatta staliha. Undurin pengampunan dosanya orang ini. Undurin pengampunan dosa dua orang ini sampai dia saling apa? Islah. Jadi diundurin pengampunan dosanya orang yang apa? Awet, enggak saling tegur, saling benci dia sama saudaranya. Diundurin pengampunan dosanya. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath.
Enggak halal bagi seorang muslim menghajar alias tidak negor, tidak ngucapin salam kepada saudaranya lebih dari 3 hari dengan sebab perkara dunia. Berbeda kalau urusannya urusan agama. Oh, ini orang udah dinasehatin agar meninggalkan kesesatannya, kebid'ahannya dan seterusnya. Angel tenan, ini orang susah, dikasih pelajaran, enggak ditegur, boleh lebih dari 3 hari. Seperti sahabat yang Ka'ab bin Malik ya, yang tidak ikut perang dahulu bersama 2 orang temannya, itu dihajar. Ya, dihajar. Ya. 40 hari dihajar, tambah lagi tidak boleh deketin siapa? Istrinya 10 hari. Waduh, repot. Ya. Kalau itu urusannya lebih dari 3 hari enggak ditegur karena urusan agama. Lah ini ada mak-mak bertetangga gara-gara enggak dikasih pinjam garam atau terasi sama tetangga, terus enggak tegur-teguran lebih dari 3 hari. Oh, ngantong dosa tiap hari itu. Teman-teman cintai Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling baik adalah yang minta maaf duluan. Lebih jauh lagi kalau kita bicara kehidupan rumah tangga, ya, bahwasanya apa? Ya, wanita yang terbaik itu, wanita calon penghuni surga itu, kata Nabi SAW, cirinya adalah apa? Al-a'ud. Di antara cirinya adalah a'ud, cepat balikan, cepat baikan sama suaminya. Yang apabila suaminya ya marah kepadanya, murka kepadanya, dia ambil ya tangan suaminya dan mengatakan, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Mas, aku rasa turu mas sampai kau ridha kepadaku. Dan setiap wanita yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, wajib bagi dia surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam ada 2 riwayat ya. Alladzi idza zalamat, satu riwayat ada yang membaca, ada yang satu bacaan idza zalamat ya, dalam bacaan lain idza zulimat, wanita yang apabila dia yang salah, atau dalam riwayat lain apa? Dia yang dizalimi, suaminya yang salah maksudnya, tapi dia yang minta maaf duluan. Paham enggak maksudnya teman-teman? Ada 2 bacaan. Wanita yang cepat balik itu cirinya adalah apa? Yang apabila dia yang berbuat zalim, salah kepada suaminya maksudnya, dia pegang tangan suaminya, saya enggak bisa tidur sampai kau ridha mas. Atau dia yang dizalimi alias yang salah siapa? Suaminya, tapi tetap saja dia duluan, mas. Enggak iso, enggak bisa saya kayak gini mas. Ya, enggak tenang saya tidur, enggak bisa tidur saya kalau kayak gini nih. Terserah dia salah maupun suaminya yang salah, tetap dia minta maaf duluan. Ini wanita calon penghuni surga. Tapi kalau yang punya karakter gengsi alias apa ya? Apa istilahnya itu? Yang anu sendiri itu apa namanya? Egois itu. Susah diharap. Biarin. Tidur di masjid kek, mau tidur di jalan kek, ya bodoh kata dia. Allah musta'an. Ini enggak bagus, bukan ciri-ciri penghuni surga itu. Ciri-ciri wanita surga enggak kayak gitu. Ciri-ciri wanita surga itu cepat baikan sama suaminya. Baik. Jadi kalau kita bicara sesama muslim secara umum, bagaimana dengan ikatan suami istri? Harusnya lebih apa? Lebih cepat lagi kita saling memberi maaf, teman-teman cintai Subhanahu wa ta'ala, saling ridha. Tayyib. Jadi kita kembali, jadi dia masuk surga dengan sebab sifat yang dimilikinya. Dan ini menunjukkan betapa banyak orang masuk surga bukan karena sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya 100 kali, enggak, tapi akhlaknya. Wallahi Islam ini sangat memberikan perhatian besar tentang urusan akhlak. Bahkan yang bisa menjadikan beratnya timbangan di hari mizan, di hari timbang amal kita, jasad kita bahkan sekalian ditimbang, lembaran catatan amal kita ditimbang, itu yang paling bisa mendukung beratnya timbangan kita teman-teman, apa? Husnul khuluq, akhlak yang
mulia. Ya. Ya. Ma syai'un athqalu fil mizan ya min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat nanti di timbangan melainkan akhlak yang mulia, sifat yang mulia, akhlakul karimah, akhlakus samiyah, akhlakul aliyah. Jadi dia orang ini ya masuk surganya dengan sebab sifat yang dimilikinya, yaitu tidak hasad terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, kepada saudaranya. Tidak ada sedikit pun ghil, kebencian. Dan itu kan doa kita kan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا تجعل في قلوبنا غلا. Ya Allah, please tolong ya Allah, jangan jadikan dalam hatiku ini ghil, benci, hasad, permusuhan. Buat siapa? Orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita beriman. Jangan ya Allah, jangan sampai hati kita ini penuh dengan kebencian, hasad, dengki, ya, marah, murka kepada orang-orang yang beriman. Mereka saudara kita kok dibenci? Innamal mu'minuna ikhwah, enggak layak gitu kan. Kalau bisa kita hidup sebagaimana hidupnya para sahabat, keseharian mereka, Allah Subhanahu wa taala sinyalir Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad ya adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama Muhammad yaitu para sahabat sama orang kafir keras, tegas. Tapi sesama mereka, sama mukmin, sama sahabat, ruhama, saling apa? Berkasih sayang. Ya, mulailah dari skop kantor, ya misalnya ya, saling ruhama, terus bermasyarakat, berbangsa, ruhama, adem ayem negeri ini. Lah ini kadang-kadang yang katanya mengusung Islam, mendakwahkan Islam, pengennya berantem mulu, pengennya ribut terus. Mana ruhama? Ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang ini masuk surga karena akhlaknya, karena sifat mulia yang dimiliki, di mana dia enggak hasad kepada saudaranya yang Allah berikan nikmat kepadanya. Sedikit pun enggak ada ghil. Jadi ceritanya ini Ustadz tidak membawakan riwayatnya ya. Ceritanya Nabi pernah duduk-duduk dengan para sahabat. Nabi SAW duduk-duduk dengan para sahabat, ngobrol biasalah. Antum ngobrol sama Ustadz, ngobrol-ngobrol itu biasa. Nabi ya ngobrol sama para sahabat beliau, biasa di masjid ngobrol. Menunjukkan kedekatan Nabi dengan para sahabat. Enggak yang sok nabi gitu, atau zaman now sok habib, sok datuk, sok syekh, sok kiai. Enggak boleh orang enggak boleh dekat-dekat. Pokoknya paham enggak? Enggak, jangan kayak gitulah. Nabi itu nyantai, orang duduk bareng, ngeleseh bareng, tawadhu beliau. Ya. Enggak yang harus atur jarak gitu loh. Ya. Orang harus nunduk gitu. Enggak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malah kalau masuk masjid, sahabat pada duduk di masjid, mereka pada duduk, Rasul masuk, mereka pengen berdiri menyambut Nabi. Ini yang nabinya loh. Lo kadang-kadang yang katakan cucunya kok marah. Lebay kadang-kadang. Ini yang nabinya loh. Nabi masuk, sahabat pada duduk, mereka pengen berdiri untuk menyambut, menghormati Rasulullah. Malah Nabi nggak bolehin gitu. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nabi nggak suka
disanjung-sanjung, dihormati berlebih-lebihan, membuka pintu-pintu ghulu berlebihan kepada orang saleh. Ini bahaya yang sekali cintai subhanahu wa ta'ala. Ini wasilah kepada syirik, wasilah kepada ghulu. Ya. Maka jemaah yang saya cintai, tiba-tiba Nabi lagi ngobrol, beliau putus omongannya. Lagi ngobrol apa, tiba-tiba diputus obrolan beliau dengan ucapan, ya, yattali'u alaikum min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi nih, entar lagi nih akan masuk seorang laki-laki dari pintu ini, laki-laki calon penghuni surga, pasti masuk surga maksudnya. Entar lagi akan masuk dia nih. Betul teman-teman yang cintai, karena Allah Subhanahu wa taala, wa tala'a rajulun lihyatuhu taqturu min atharil wudu. Tiba-tiba masuklah dari pintu masjid, salah satu dari pintu Masjid Nabawi, masuklah seorang laki-laki yang jenggotnya meneteskan air, bekas air wudu. Anda bisa bayangkan ya, dia masuk masih netes bekas air wudunya dari jenggotnya itu. Ya. Wa tahta ibtihi na'laih. Sederhana penampilannya. Di keteknya ada sendalnya. Sendalnya ditaruh di ketek. Paham? Sederhana orangnya. Tapi dibilang sama Nabi calon penghuni surga. Kita belum tentu jemaah. Kita hanya bisa berharap dan berusaha agar kita bisa menjadi penghuni surga. InsyaAllah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Baik, Allah Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi penghuni surga walau kita belum bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi masuk orang ini, ngetet sandalnya, ya, di ketiaknya, kemudian berjatuhan tetesan air dari jenggotnya, bekas air wudu, ya. Maka diketahuilah, maksudnya hilanglah penasarannya para sahabat. Ya, oh ini tuh orang yang dibilang sama Nabi calon penghuni surga, hebat tenan ini orang. Dan sahabat jemaah tipenya kalau ketahuan ada orang diponis masuk surga langsung kepo, langsung pengen tahu apa rahasianya, kok dia diponis masuk surga, gimana nih rahasianya apa gitu. Pastinya kan sahabat paling rakus nih, gimana cara bisa masuk surga itu mereka akan tempuh semua caranya. Ini orang diponis masuk surga, kepiye nih caranya, rahasianya apa ini orang, amalnya apa ini orang. Maka apa jamaah kecintai subhanahu wa ta'ala, hari kedua juga sama, Nabi pun ucapkan sama, akan masuk dari pintu ini calon penghuni surga, laki-laki calon penghuni surga. Penasaran, kayaknya orang lain ini, kayaknya orang lain yang dimaksud Nabi. Ternyata apa? Yang masuk wong yang kemarin, sama orangnya yang kemarin. 2 kali sudah divonis sama Nabi masuk surga, jadi penghuni surga. Sama kejadiannya di hari ketiga, yattali'u alaikum rajulun min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Akan muncul dari pintu ini seorang laki-laki calon penghuni surga. Kayaknya lain kali nih, hari ketiga udah lain kayaknya nih. Ternyata apa? Hari ketiga juga yang masuk orang yang sama. Apa enggak makin kepo para sahabat? 3 kali ditekenin, dipersaksikan oleh Nabi SAW dia calon penghuni surga. Makin kepo para sahabat. Akhirnya yang paling dulu kepo di sini adalah pengen tahu, itu adalah sahabat, ya, siapa? Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia pengen tahu apa rahasianya, apa amal spesial atau apa amal andalan orang ini kok sampai 3 kali 3 hari berturut-turut diponis masuk surga sama Nabi SAW. Maka dia minta izin sama orang tersebut, ya, Pak boleh enggak saya nginep? Dia datang nih ke rumahnya, boleh enggak saya nginep di rumah antum 3 hari? Aneh lagi agak ada masalah nih sama walid ana, sama abah ana gitu kan. Padahal ini hanya alasannya saja. Pada hakikatnya enggak lagi berantem sama abahnya, cuman dia tempuh cara ini agar bisa tahu apa sih rahasianya gitu kan.
Maka monggo Pak, monggo. Abdullah bin Amr bin As, monggo silahkan. Ya. Dan ini menunjukkan adab kita kalau nginep di rumah orang itu sampai berapa? 3 hari. Boleh lebih dengan seizinnya. Nggak apa-apa, antum setahun juga nggak apa-apa. Ibaratnya gitu, kecuali dia izinkan. Tapi asalnya adabnya sampai berapa hari kita nginep di rumah orang? 3 hari. Nah, hari pertama oke lah, senang. Hari kedua yang enggak. Hari ketiga udah mulai itu. Nggak nyaman. Apalagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu antum di rumah orang nginep terus, nggak nyaman lah dia, nggak merdeka dia seperti biasanya. Antum pahamlah maksudnya. Kemudian yang mas cintai ke Allah Ta'ala, akhirnya diizinkan nginep lah. Malam pertama dipantengin tuh nggak tidur. Abdullah bin Amr bin As, saya mau cek ini sebanyak apa sih sholat malamnya orang ini. Dicek malam, ngorok, nggak bangun, nggak tahajud, nggak qiyamul lail. Lah, katanya penghuni surga, tapi kok nggak bangun malam gitu kan. Lihat teman-teman, orang itu ternyata nggak dilihat hanya dari apa ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan hatinya, akhlaknya. Maka apa? Siang harinya kayaknya dia puasa nih, mangan dia siang harinya, makan tiap apa siang harinya. Lah kepiye iki? La qiyam wala siyam. Qiyamul lail kagak, ya, saum sunnah siang juga kagak. Ini orang apa sih? Kok sampai 3 kali?